Shalom. Selamat tahun baru. Jadi gembala dan seluruh keluarga mengucapkan selamat Natal dan tahun baru buat jemaat Tuhan yang ada di Gereja Bethel Indonesia Etang. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kami juga mengucapkan, kalau ada kata-kata yang salah, perbuatan kami sekeluarga, istri dan anak saya, kepada jemaat Tuhan dalam perkataan dan perbuatan dan sikap seluruh hidup kami, pelayanan kami, keluarga kami meminta maaf. Masuk dimaafkan kami ini, haleluya. Haleluya. Jangan sampai tidak ada maaf bagi bahaya itu ya. Kita harus selalu memaafkan di dalam Kristus Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Satu ayat saja. Surat Rasul Paulus ke kota Korintus, jemaat di kota Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ada di LCD. Kita baca bersama-sama supaya kita sama-sama diberkati firman Tuhan. Kalau tidak bawa Alkitab, baca di LCD. Kelihatan kan? Haleluya. 1, 2 ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ulang sekali lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Kita dalam hidup ini akan melalui yaitu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Itu akan terus menerus terjadi selama kita masih ada di dunia ini. Bahkan jam juga berlalu, waktu juga berlalu. Dan ada 3 yang tidak bisa kembali. Yang pertama adalah waktu. Waktu hari ini dan besok, dan hari ini dan besok tidak akan sama. Selalu berubah. Yang kedua, yang tidak bisa diulang lagi perkataan ini, Bapak Saudara. Makanya kita harus jaga perkataan kita. Haleluya. Jaga perkataan kita ini, mulut kita ini. Perkataan yang satu dengan yang lain bisa berubah-ubah. Makanya kita harus jaga. Haleluya. Yang ketiga, yang tidak diulang kembali, yaitu kesempatan. Kalau ada kesempatan, jangan kita tunda-tunda. Haleluya. Kesempatan melayani Tuhan, kesempatan memuji Tuhan, kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Kita harus lakukan dengan sesungguhnya, dengan sebaik-baiknya, karena tidak bisa diulang. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan bilang di sini, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa maksud firman ini bagi kita di tahun baru ini? Semua kita di tempat ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita. Amin, haleluya. Apakah masih ada di sini tidak mau terima Kristus? Jangan ya, jangan ya. Kita semua di sini yang datang beribadah kepada Tuhan, kita telah menerima Kristus dengan hati, segenap hati kita, jiwa dan roh kita, tubuh, jiwa dan roh kita. Dan kita mengaku hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Raja, hanya Yesus Juru Selamat dunia dan umat manusia. Dan kita yakin dan percaya bahwa hanya di dalam Yesus keselamatan itu. Haleluya. Tidak ada yang lain, Bapak Saudara. Hanya Yesus yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Siapa di dunia ini?
Agama apa itu yang bisa berani ngomong seperti itu? Gak ada. Muhammad. Mana ada itu? Malah dia bilang doakan dia supaya dia masuk surga. Jelas kali itu? Ya jelas. Hindu mana ada juga meneluki kebaikan, tidak bisa juga. Beramal tidak bisa juga. Tidak bisa. Agama apa lagi? Tidak ada yang berani memimpin agama yang lain, tidak ada. Hanya Kristen. Hanya Yesus. Kristen itu artinya Bapak Saudara apa artinya? Pengikut Yesus. Haleluya. Pengikut Kristus. Makanya udah pernah saya ngomong di sini ya. Yusuf Robi bertobat karena firman ini. Jadi dia diam-diam membeli Alkitab di toko buku rohani. Dan dia mempelajari Alkitab ini. Kenapa sih orang Kristen ini ketika saya suruh semua, karena Yusuf Robi itu sama dengan sama dengan yaitu dia yang sudah meninggal itu yang terkenal itu. Siapa namanya itu? Jadi Ejen. Pintar ngomong, pintar khotbah. Gila. Dan dia kan orang paling panas sekali. Gak boleh. Jadi dia yang suruh supaya dibakar gereja. Ya, kita pernah dengarkan dibakar gereja. Dia yang suruh bakar gereja. Ada. Ternyata ketika dia lihat orang Kristen itu tidak membalas, dia dibakar gereja tetapi tidak dibalas. Dia dibakar tidak dibalas. Kasih orang Kristen itu luar biasa. Karena di Al-Quran mata ganti mata, gigi ganti gigi, balas kita. Jadi mau lebih kok langsung dibaca semua. Itu ngarang ajarannya. Tapi Kristus bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu dan segala jiwamu dan akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama dan paling utama. Haleluya. Itu akhirnya apa yang terjadi saudara? Ketika dia lihat respon orang Kristen tidak membalas kita, dia bilang itu Alkitab. Dia bandingkan lagi. Dia baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, ini yang kucari. Dia baca lagi Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepada murid-muridnya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada datang seorang pun datang kepada Bapa di surga selain melalui Yesus. Wah, ini yang kucari. Akhirnya apa saudara? Itulah firman itu yang menjaga dia. Itu yang berubah dia, menginjili dia. Tidak seorang pun bisa menginjili dia. Tidak bisa siapa boleh itu. Pendeta yang belum bisa. Karena dia adalah seorang kiai yang besar di Gusti. Dan apa yang terjadi? Firman itu yang menjamah hatinya, merubah hatinya dan bertobat terima Kristus, dan sekarang pendeta yang besar di partai Tuhan. Haleluya. Dia sering diundang, waktu saya di Samarinda diundang Pak Pendeta Kim Anusromo berkhotbah di gereja Betel, yaitu GBI Keluarga Kerajaan yang Besar. Khotbahnya luar biasa, hikmatnya luar biasa. Tapi Tuhan berkati dan kasih. Tahu nggak saudara? Ketika dia terima Kristus, tahu semua pengikutnya, dipenjarakan dia. Dan orang tuanya mengatakan, engkau tidak anakku, semua harta arisan tidak akan kuberikan kepada. Tapi dia sekarang, apakah Tuhan permalukan dia? Tuhan berkati berlimpah. Haleluya. Dan Tuhan pakai. Makanya Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, semua kita yang ada di sini, jangan pernah meninggalkan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus Kristus selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah murtad meninggalkan Tuhan Yesus. Hanya Yesuslah juru selamat. Haleluya. Tahu Bapak Saudara, di kitab Al-Quran itu saya pernah ngomong di sini, saudara.
Saya lupa ayatnya di mana itu. Bahwa yang menghakimi terakhir seluruh dunia umat manusia di penghakiman terakhir Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bahasa Ibrani Yunani saudara. Yesus Kristus. Haleluya. Itu yang menghakimi seluruh dunia. Tidak ada yang lain untuk menentukan surga dan neraka. Yesus Kristus. Coba coba kanan. Unako murtad. Haleluya. Haleluya. Unang murtad ada ya. Amin. Tetap ikut Yesus selamanya. Apapun yang terjadi, baik sehat, baik susah, baik sakit, baik menderita, apapun, Yesus iman yang benar-benar menyelamatkan. Haleluya. Ini maka dikatakan tadi di sini, siapa yang menerima Kristus itu, dia adalah ciptaan baru, manusia baru, tidak manusia lama lagi. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Ketika kita terima Kristus, hidup kita yang lama, manusia kita yang lama telah diubahkan menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Tuhan. Amin, haleluya. Ketika kita percaya Yesus, terima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kita berubah. Status kita berubah dari anak iblis, dari budak dosa menjadi anak Allah. Haleluya. Status kita berubah, bukan lagi dari neraka lagi, tapi sudah di surga. Haleluya. Makanya setiap orang yang percaya kepada Yesus, ketika dia dipanggil Tuhan, dia masuk surga. Haleluya. Itulah kebahagiaan kita. Semua dosa kita yang lama, hidup kita yang lama itu telah dibuang, telah dihapus. Segala perbuatan kita yang lama sebelum kita percaya Yesus itu, kita sudah disucikan oleh darahnya. Makanya kita menjadi manusia baru. Haleluya. Dosa kita diampuni. Karakter kita yang salah itu, perbuatan kita menurut keinginan lama. Keinginan lama itu apa itu saudara? Yaitu hidup kita yang di dalam dosa. Keinginan lama itu apa? Keinginan daging kita yang lama itulah, itu namanya. Kita tidak mengenakan lagi keinginan lama, tapi manusia baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka dikatakan tadi dalam firman ini, yang lama itu sudah berlalu. Kenapa? Karena Yesus telah menghapus segala dosa kita. Amin, haleluya. Yakin nggak bagi saudara? Kita yakin bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Yesus Kristus. Kita harus yakin itu. Sebenarnya regular deh. Tapi sekali sekopi. Lu, imanmu yang menyelamatkan kita. Imanmu yang menyelamatkanmu. Kalau menurut perkataan kita tidak diampuni, ya tidak diampunilah. Kita harus percaya. Ketika kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan. Aku minta ampun di tahun 2024. Aku melakukan dosa ini, dosa ini, dosa itu, dosa ini mana sekali dosa yang aku lakukan. Sebutkan satu dosa. Aku datang kepada Tuhan Yesus. Ampunilah. Karena kadang-kadang aku melakukan hal yang tidak benar. Kadang-kadang aku melakukan yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan tahun 2024 ini. Melalui perkataanku kah, melalui sikapku kah, melalui apa yang kulakukan di tahun 2024 ini Bapak. Tuhan Yesus, aku datang minta maaf, minta ampun. Sucikanlah aku dengan darah-Mu yang kudus. Haleluya. Manusia itu tidak ada yang kebal akan dosa. Pendeta sekalipun yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan juga tidak ada yang kebal akan dosa. Bisa jadi dia dalam hal-hal yang tidak kita ketahui, bisa jadi dalam dosa. Makanya kita harus terus datang bertobat dan datang kepada Tuhan sehingga kita diperbaharui dari hari ke hari di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Itu yang diinginkan Tuhan. Raja Daud aja berdosa, tetapi Raja Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Raja Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, di mata Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi?
Apakah dia tidak bisa berdosa? Bisa. Dosanya apa? Dia berzina, dia membunuh orang, suami dari Mesita itu melakukan yaitu pembunuhan berencana. Berlapis dosanya. Dia berzina dan dia bunuh suaminya. Dia fitnah lagi. Coba bayangkan. Raja Daud. Tetapi dia datang dengan pengakuannya. Di Mazmur 64, aku mengaku dosa di hadapan-Mu ya Allah. Aku salah. Ketika datang dari Nathan, engkau dia orangnya yang mengambil yang tidak hak milikmu. Ada istrimu tapi kau ambil istri orang. Engkau dia orangnya. Langsung dia datang berlutut minta ampun di hadapan Tuhan. Haleluya. Begitu dengan Raja Saul, ketika ditegur oleh Nabi Samuel, dia tidak datang berlutut kepada Tuhan, malah membenarkan diri. Daud, dia langsung bertobat minta ampun. Haleluya. Tapi dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka dikatakan melalui keturunan Daudlah lahir, yaitu juru selamat itu benar. Dari keturunan Raja Daudlah lahir Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Artinya apa? Mau dirubah, mau diperbaharui dan mau bertobat, maka kita menjadi manusia baru. Haleluya. Orang yang manusia baru itu bukan berarti tidak bisa jadi dosa, tetapi dia terus-menerus mau bertobat setiap hari, setiap saat di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu namanya kita disempurnakan dari hari ke hari menjadi sama seperti Kristus, menjadi seperti Yesus. Hari-hari berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu, apapun berlalu, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu bagi kita semua. Haleluya. Kasih Tuhan itu tidak pernah berlalu. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, keselamatan Tuhan yang diberikan kepada kita tidak pernah berlalu. Tetap penyertaannya dan pertolongannya selalu ada bagi kita. Amin. Ini, mari kita kenakan manusia baru itu. Mari kita buang itu jauh-jauh. Haleluya. Kita buang jauh-jauh dengan bertobat, dengan minta ampun kepada Tuhan. Maka kita terus mengenakan manusia baru. Kita harus terus mengenakan manusia baru itu dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Apa itu manusia baru, saudara? Manusia baru itu dia makin hari makin melakukan yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Maka seperti dalam kita tadi kan, tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa-dosa, benci dosa, benci, tambah hari, tambah ku setia. Haleluya. Jangan hanya mau nyanyi doang, nggak pulang ide deho, ini yang tanggal sekian, jangan percaya, dan terbenci dosa, malah haulu dosa, roh bersoal, terlalu solusi, nama tak mau, kupat kuda mau senang, terjadi solusi. Poin, di banyak kali, dia nggak hukum mereka, solusi juga, hukum mereka di kamison, itu masa belakang. Tengah lama beli tunggu dosa itu, keren. Jangan mau. Haleluya, amin, haleluya. Jangan mau. Iblis itu menipu dan pembohong. Dia memang memakai firman, tapi tujuannya menipu dan membohong. Jangan mau harus saudara ditipu, karena dia adalah raja tipu muslihat dan bapak segala pembohong. Iblis itu saudara. Maka di tahun 2025 ini, mari kenakan manusia baru itu terus menerus. Haleluya. Kenakan itu, mau diperbarui oleh Tuhan sampai tahun-tahun, setiap tahun kita makin hari makin sama seperti Kristus. Jangan suka lagi kepada kehidupan yang lama. Hidupku takkan sama, ku tahu sungguh anugerahmu bagiku
hidupku takkan sama. Tidak sama lagi hidup kita dengan yang lama itu. Haleluya. Rasul Paulus sudah apa? Sebelum aku terima Kristus, itu semua kesukaanku. Semua dosa itu kesukaanku itu. Rasul Paulus bilang begitu. Apa itu dosa itu? Semua kesenanganku. Tetapi sejak aku terima Kristus sebagai Tuhan Selamatku, ku anggap sampah itu dan ku buang semua. Itu Rasul Paulus, dan Tuhan pakai dia luar biasa melayani itu. Haleluya. Contohnya bagaimana Bapak Saudara? Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita harus jaga pergaulan kita. Amin. Jaga. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi mau lo hitam atau waktu panakku, ini panakku hitam. Atau waktu perjuji, di sini lagi mau kita perjuji. Memang tak mulu ya nih mana, tak mulu. Jadi berbeda baju kaperjuji, sudah dibayar kartu dan orang itu. Coba, yo, berbeda perjuji, soalnya tak mulu. Kayak nanti masalahnya saya lagi jauh, nah. Bertanda bermain gua isu rose orang dia bercuri ternyata bukan naik tongkat bercuci stop di bawah dan lebih lembur lagi biasa dengan orang Paulus. Haleluya. Jangan saudara hidup. Pendeta Yakub Nohai bilang Pendeta Yakub Nohai yang sudah almarhum, pendeta besar Ibu Marshaw dari Jakarta, yang sekarang menjadi gembala anaknya Yohanes Nohai. Apa korbannya? Ketika dia berkhotbah apa? 1 gelas biasa saja. 2 gelas cari gara-gara. 3 gelas cari perkara. 4 gelas berdarah-darah. Dan 5 gelas masuk penjara. Karena sudah bertengkar, tidak tahu lagi sudah tinggi. Tidak tahu lagi sudah. Itu bilang Pak Yakub almarhum waktu itu. Makanya jaga pergaulan kita. Amin, haleluya. Karena bukan karena ada dia, tapi karena ada kesempatan, kata Bang Nabi. Iya kan, bilang gitu. Bukan karena ada dia, tapi karena ada kesempatan, karena bergaul terus-menerus, maka terpengaruh. Maka kita jaga pergaulan kita, saudara. Amin, haleluya. Bergaul dengan tukang musik, menurut kakaknya, menurut nyatetik terarsan. Lama tersiap musik. Kita harus jaga. Maka kita harus jaga hidup pergaulan kita. Tapi kalau kita bergaul kepada orang yang rohani, suka berdoa, suka memuji Tuhan, kita juga akan tersirat. Haleluya. Suka baca Alkitab, suka berdoa, suka melayani Tuhan, kita akan tersirat dengan orang itu. Dan hubungan kita juga akan berubah. Haleluya. Mari perbaikilah hubungan kita dekat dengan Tuhan, dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Maka kita akan datang ikut arus. Iman kita akan dikuatkan, iman kita akan dibangun. Maka manusia lama kita itu telah berlalu dan kita mengenakan Kristus yang merubah hati dan pikiran Tuhan, yang merubah seluruh hidup kita. Makin hari makin serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Haleluya. Ini yang diinginkan Tuhan di tahun 2025 ini. Jangan pernah kita makin menjauh dari Tuhan. Amin, haleluya. Jangan pernah iman kita makin kendor. Mari roh kita menyala-nyala ikut Tuhan. Kalau dulu kita introspeksi dirilah. Kita periksa dulu perjalanan iman kita, Apakah aku selama 2024 ini sudah makin sungguh-sungguh gak ini ya? Apakah aku ini selama 2024 ini doaku ini meningkat enggak ya? Baca firmanku ini meningkat atau makin kendor? Kita tahu sendirilah iman kita. Haleluya. Kita yang tahu sendiri. Apakah aku di tahun 2024 ini setia enggak beribadah kepada Tuhan? Kita introspeksi, kita harus sadar diri
Maka Daud bilang apa? Selidikilah hatiku Tuhan, ujilah aku, apakah aku taat dan setia kepadamu, supaya aku bisa merubah hatiku, merubah sikapku datang kepadamu. Haleluya. Itu Raja Daud, Bapak Ibu Saudara. Mari kita introspeksi diri, kita koreksi diri kita evaluasi diri kita. Apakah aku ini makin setia kepada Tuhan, atau makin membelok ini aku? Apakah aku ini makin melenceng dari jalan Tuhan? Haleluya. Kita evaluasi, maka kita sudah tahu sadar, maka kita akan perbaiki nanti di tahun 2025 yang kita masuki. Haleluya. Yang kita masuki sekarang. Dan kita tingkatkan terus-menerus dalam mengiring dan mengikuti Tuhan. Apapun yang terjadi, karena ada Tuhan yang menolong kita. Haleluya. Jangan takutlah. Jangan takut saudara. Aduh, dambuh kerejui hatane Tuhan kunang lagi ya. Adong dokter di Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Nah, memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Jangan melihat ada Tuhan. Ada Rohnya yang kudus menolong kita melakukan firman-Nya. Lakukanlah. Hamba Tuhan juga, pendeta juga, siapapun itu, sama-sama belajar firman, sama-sama belajar melakukan firman. Bukan hanya jemaah, semua hamba Tuhan yang murapiku terus menerus belajar untuk tetap takut akan Tuhan. Haleluya. Ini yang diinginkan Tuhan bagi kita di tahun 2025 ini. Mari kita terus-menerus mengevaluasi diri. Apa yang akan kulakukan di tahun 2025 ini? Apakah aku makin setia atau taat? Kita harus tingkatkan. Kalau kita dapat kita setia, kita boleh tingkatkan lagi supaya kita menjadi setia. Haleluya. Maka kita terus menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan tidak percuma, tidak sia-sia telah menebus kita, menyempurnakan kita di dalam Kristus Tuhan. Amin. Itulah firman yang saya berikan. Dan firman ini menguatkan dan meneguhkan iman kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan